buang percuma, menjadi busuk di jalanan, mengganggu orang di jalanan. Salam Silat Garuda. Teman-teman, di video ini saya ingin membahas sesuatu yang sedang viral dan ini namun tidak patut untuk dicontoh. Oke, kenapa saya ingin membuat video seperti ini? Karena ketika saya ini membuat channel YouTube, tentunya tujuan saya bukan hanya untuk membuat channel bela diri. Namun di samping itu, setelah semakin lama saya membuat channel YouTube, saya harus membuat sesuatu yang mungkin ini juga bisa membuat motivasi, inspirasi, dan juga mungkin nasihat. Kenapa saya ingin membuat nasihat? Nasihat ini bukan bertujuan kepada kalian semata, namun juga kepada saya sendiri. Oke, tidak perlu panjang lebar. Saya akan mereaksi suatu video. Ini adalah seorang peternak atau pedagang telur lah seperti itu. Karena harga telur yang tak kunjung naik dan juga mungkin harga pakan yang selalu melambung tinggi, dia melakukan hal yang tidak terpuji, melakukan hal yang membuat saya pribadi geram. Kepada siapa lagi saya bercerita kalau tidak kepada teman-teman sekalian? Oke, langsung saja ya, kita reaction seperti apa videonya. Wah, Masya Allah, miris melihat seperti ini. Kalau teman-teman tahu di mana lokasi seperti ini, ya mungkin kalian bisa memberikan motivasi atau nasihat kepada orang tersebut. Meskipun kita tahu bahwa seorang pengusaha, saya juga pengusaha, saya sempat mengalami hal-hal di mana ya harga telur itu mahal, harga telur itu turun, bahkan hasilnya sangat-sangat tipis. Tapi saya tidak pernah sampai melakukan hal demikian. Karena apa? Ini demi keberlangsungan usaha kita. Itu yang pertama. Kalau kita sebagai wirausaha, kalau ada barang yang lagi turun, itu bukan malah menghancurkan usaha kita. Ini sama dengan menghancurkan usaha. Karena apa? Sebaiknya meskipun harga telur itu murah, ya, hendaklah dijual. Meskipun kita tidak dapat untung, setidaknya kita bisa memberikan ayam yang kita pelihara, ya, ayam petelur yang kita pelihara, agar tetap hidup. Karena serugi-ruginya kita menjual telur, saya pernah mengalami, itu pasti akan balik kepada pakan ayamnya. Seperti itu. Jadi ini sama halnya ya, mungkin mau dijual lah ayamnya seperti itu, mau beralih, mau beralih usaha seperti itu. Tapi kalau hasil telurnya dihancurkan seperti itu, mubazir. Ya, sama halnya kita menantang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup itu tidak adil. Usaha apa saja, apalagi usaha seperti ini, tidak mendapatkan hasil yang bagus. Saya pribadi melihat hal demikian sangat miris. Setidaknya kalau telur itu tidak laku lah seperti itu. Setidaknya kalau telur itu memang murah, daripada dibuang, dihancurkan, apalagi di sawah seperti itu, mending disedekahkan, mending diberikan kepada orang yang tidak mampu. Kenapa demikian? Karena itu lebih mulia, ya. Tidak ada ruginya orang bersedekah, apalagi di dalam seperti ini. Kalian, khususnya Anda yang melakukan hal ini, pasti tahu kalau sedekah, seberapa banyak pun uang yang kita keluarkan untuk sedekah, pasti balasannya lebih berlipat-lipat ganda lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak bijak kalau pengen marah dengan membuang makanan seperti itu, sangat-sangat tidak bijak. Kita cari orang-orang yang kelaparan, kita cari pengemis yang ada di jalanan, kita cari orang yang bersusah payah bekerja mencari makan, dan kita sedekahkan minimal 1 kilo telurnya. Orang itu akan senang dan pasti akan mendoakan yang terbaik untuk kalian, terkhusus untuk Anda. Ya. Jadi untuk apa dibuang seperti itu? Ingin viral? No. Ya.
Saya juga merasakan hal demikian. Saya juga pernah merasakan turun naiknya usaha, namun tidak sampai melakukan hal demikian. Jadi ketika saya membaca ini, ya, saya baca setengah aja, dampak terus merosotnya harga telur seperti itu membuat seorang peternak yang diduga berasal dari Kabupaten Magetan ini pilih buang telur ke sawah daripada menjualnya. Ya, kita tahu kalau telur busuk itu baunya tidak enak. Itu akan mengganggu orang lain dengan bau busuk telur. Ya, mudaratnya sangat banyak. Orang terganggu dengan bau busuknya telur, terus mubazir karena makanan yang segar itu dibuang-buang. Terus yang ketiga, kerugian 2 kali lipat yang seharusnya ada modal yang kembali sekalipun itu tidak hasil. Tapi ya, mungkin ini adalah orang yang berpikir dengan cara pendek, ya. Kalau dia berpikir panjang, tentulah akan menjual telurnya demi kelanjutan usahanya, meskipun rugilah sekalipun. Karena apa? Keberlangsungan usaha, ingat, kunci yang harus dipegang oleh seorang pengusaha, ya, karena saya pernah mengalami, kunci yang harus dipegang itu adalah meskipun kita berada di posisi bawah, roda itu terus berputar. Usaha itu tidak selalu naik dan tidak selalu turun, pasti naik turun. Ya, ada kalanya naik, ada kalanya turun. Ketika kita naik, mempersiapkan untuk ketika kita lagi turun. Ketika kita turun, berusaha sehemat mungkin agar usaha kita tetap berjalan. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah motivasi oleh teman-teman sekalian. Kalau menjumpai orang seperti ini, hendaklah dikasih nasihat, dikasih masukan bahwa perbuatannya itu sangatlah tidak baik, memberikan ya teguran mental, memberikan gambaran attitude yang sangat jelek. Ya, memberikan attitude yang sangat tidak baik untuk dicontoh, sekalipun kita rugi. Kembali kepada hal tadi, ketika saya membahas video ini, saya tidak ingin membahas panjang lebar. Ini hanyalah motivasi terakhir untuk teman-teman sekalian. Kalau kita sedang berusaha, kita sedang berwirausaha, pasti akan merasakan masa-masa naik dan akan merasakan masa-masa turun. Kita harus mengimbanginya, ya. Terus yang kedua, ketika kita naik, janganlah boros. Tabunglah, persiapkan untuk masa-masa ketika kita turun. Ketika kita turun, usahakan sehemat mungkin agar bisa bertahan sampai usaha kita naik. Seperti itu. Terus yang kedua, jangan melakukan hal seperti ini. Jangan lakukan, ya, karena ini untuk mental juga tidak baik. Ini juga untuk keberlangsungan usaha tidak baik. Dan terutama daripada makanan yang lagi segar itu dibuang-buang, mending disedekahkan. Daripada makanan yang mubazir itu dibuang-buang, apalagi telur-telur yang masih segar dibuang percuma menjadi busuk di jalanan, mengganggu orang di jalanan, apalagi mengganggu orang-orang yang di sawah dengan bau busuk telur itu. Alangkah lebih baik kalau di posisi seperti itu, mending disedekahkan. Kasih orang yang lagi kelaparan, kasih ke orang yang tidak mampu, anak yatim dan lain sebagainya, karena banyak orang yang membutuhkannya. Semoga dengan adanya kejadian ini, video ini khususnya, kita bisa mengambil pelajaran bahwa ketika kita berada di posisi itu, lihatlah keluar, ya. Motivasi terpenting, motivasi terbaik, mungkin ini dari saya yang akan saya bagikan. Ketika kita berada di masa-masa sulit, ketika kita merasa sesuatu yang merugikan, kunci pertama agar kita bisa bersyukur adalah sedekah. Ya, cari orang-orang di pinggir jalan, kita sedekah kepada dia. Ya, maka dengan sedekah, insya Allah kita akan menjadi tenang. Kita akan tahu bahwa orang di luar sana banyak yang mengalami kesusahan daripada kita. Saya Heri Pras mengucapkan salam Silat Garuda.